Perkenalkan, nama saya Nisa Dewi Dinita dari kelas 12 IPS. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang sampel. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, kalian ada yang tahu belum sih apa itu ruang sampel? Kalau belum tahu, saya kasih tahu ya. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Nah, kalian juga harus tahu nilai ruang sampel itu dilambangkan dengan NS dan ruang sampel dilambangkan dengan S. Nah, maka rumus dari ruang sampel adalah S sama dengan A, B. Nah, untuk mengetahui tentang ruang sampel lebih jauh, di sini saya ada contoh soal tentang ruang sampel. Contoh soalnya yaitu tentukan ruang sampel untuk percobaan pelemparan satu uang logam. Nah, di sini ada satu uang logam. Kita tulis dulu ya rumusnya. Rumusnya adalah S sama dengan A, B. Maka S-nya atau ruang sampelnya yaitu dari satu uang logam ini yaitu angka dan gambar. Angka dan gambar. Maka ruang sampelnya dari satu uang logam sama dengan A atau angka dan G atau gambar. Seperti itu saja. Nah, di sini saya akan beritahu kalian contoh soal yang kedua. Contoh soalnya sama seperti yang pertama, yaitu tentukan ruang sampel untuk percobaan pelemparan dua uang logam. Di sini membedakan hanya dua uang logam. Nah, cara mencarinya itu ada dua cara, yaitu cara tabel dan diagram pohon. Cara tabel yaitu tinggal kita baca dari baris dan kolom, yaitu A, angka-angka, A, angka dan gambar, Y, A, G, dan G. Maka ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang sampel menggunakan cara diagram pohon. Kita tulis dulu angka dan gambar. Karena di sini ada dua uang logam, maka kita tulis lagi menjadi angka, gambar. Angka dan gambar. Nah, caranya yaitu tinggal kita gabungkan, yaitu angka dan angka. Terus angka dan gambar. Terus gambar dan angka. Gambar dan gambar. Nah, ini sama kan sama yang ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan ruang sampel dari saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Menjelaskan rumus kejadian bersyarat. P peluang kejadian A / B sama dengan N A iris B per N B. Ini adalah rumus kejadian bersyarat. Contoh soal seperti ini. Sebuah dadu dilemparkan satu kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Tentukan peluang akan muncul mata dadu lebih dari 4. Yang kita ketahui, dadu bersisi 6. Jawab.
Peluang mata dadu yang bersifat ganjil yang akan keluar adalah P, 1, 3, dan 5. 3 dan 5 sama dengan 3/6 atau 1/2. Peluang mata dadu yang lebih dari 4 adalah 5 dan 6 atau 2/6 sama dengan 1/3. Peluang mata dadu yang bersifat ganjil lebih dari 4 adalah lebih dari 4 adalah 5 atau 1/6. Maka lemparan pertama mata dadu yang bersifat ganjil adalah P, A sama dengan P iris B per P sama dengan A. Berarti 1/6 dibagi 1/2 atau 1/6 dikali 2/1 dan hasilnya adalah 1/3. Frekuensi harapan. Rumus dari frekuensi harapan yaitu PA dikali banyaknya percobaan. Untuk keterangan, PA yaitu peluang kejadian A, NA banyaknya cara atau kemungkinan A terjadi, NS yaitu banyaknya semua kejadian. Kita lanjut ke contoh soal. Pada pelemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Lebih dari sama dengan 10 yaitu angkanya ada 10, 11, dan 12. Jawabannya A sama dengan 4, 6, dadu pertama 4, dadu kedua 6, yaitu juga hasilnya 10, 5 tambah 5 sama dengan 10, atau kebalikan dari yang pertama yaitu 6, 4 yang dimulainya juga sama-sama 10, atau kemungkinan kedua yaitu 11, 5 ditambah 6 yang kemungkinannya akan menghasilkan 11, atau kebalikan dari yang ini yaitu 6, 5 itu 11, atau kemungkinan yang terakhir yaitu 6, 6 dadu pertama 6, dadu kedua 6 yaitu 12. NA yaitu banyaknya cara kemungkinan bisa terjadi yaitu ada 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS nya yaitu setiap dadu itu memiliki sisi 6 sisi. Kalau ada 2 dadu sama dengan berarti 6 kuadrat, yaitu 6 kuadrat sama dengan 36. Untuk PA nya di sini sama dengan 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. Oke, berarti di sini frekuensi harapannya sama dengan 1/6 dikali 72, itu hasilnya 12. Karena di sini 6 dibagi 72 sama dengan 12. 1 dikali 12 sama dengan 12. Nama saya Davina Syafitri dari kelas 12 IPS. Saya ingin membahas materi tentang komplement suatu kejadian. Komplement dari sebuah kejadian A adalah himpunan semua kejadian yang bukan dari A. Ditulis sebagai A pangkat 1 atau A pangkat C. Peluang dari sebuah kejadian dan komplemennya selalu berjumlah 1, bisa terjadi atau tidak terjadi. Rumusnya ada di sini. Rumusnya P buka kurung A1 tutup kurung sama dengan N kurang A per N sama dengan N per N dikurang A per N
sama dengan 1 kurang A per N sama dengan 1 kurang P buka kurung A tutup kurung. Soalnya adalah sebuah dadu dilemparkan 1 kali, maka ruang sampelnya adalah NA-nya 4 dan NA pangkat C-nya 2. Di sini ada 2 cara. Nah, kita cari yang PAC sama dengan NA per NS sama dengan 2 per 6. Disederhanain dibagi 2 jadi 1 per 3. Cara keduanya PA sama dengan NA per NS sama dengan 4 per 6 dibagi 2 jadi 2 per 3. Maka PAC-nya 1 dikurang PA sama dengan 1 dikurang 2 per 3. 2 per 3 diturunin ke sini, disederhanain dibagi 2 jadi 1 per 3. Hasilnya tetap sama seperti yang di sini, cuman caranya juga sama tapi lebih gampang yang di sini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Agung Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang kejadian saling tak lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling tidak lepas. Rumusnya adalah peluang dua kejadian sembarang sama dengan peluang A plus peluang B dikurang peluang dua kejadian sembarang. Peluang dua kejadian sembarang sama dengan peluang terjadinya kejadian A atau kejadian B. Peluang A sama dengan peluang terjadinya kejadian A. Peluang B sama dengan peluang terjadinya kejadian B. Peluang dua kejadian sembarang, peluang terjadinya kejadian A sekaligus kejadian B. Misalkan contoh, dalam sebuah kelompok 30 siswa, 10 orang suka matematika, 15 orang suka fisika, dan 5 orang suka kedua-duanya. Jika dipilih dari salah satu kelompok tersebut, tentukan peluang yang terpilih itu suka matematika atau fisika. Pembahasannya dengan rumus menggunakan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang dua kejadian sembarang sama dengan peluang A
ditambah peluang B dikurang peluang 2 kejadian sembarang. Peluang 2 kejadian sembarang sama dengan 10/30 ditambah 15/30 dikurang 5/30. Peluang 2 kejadian sembarang sama dengan 20/30. Peluang 2 kejadian sembarang sama dengan 2/3. Jadi di sini hasilnya 2/3. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.